Saya kasih pantun ya. Ya, ya. Tidak pakai cakep, pakai iya. Bapak mau kopi ya? Ganti. Iya. Izin ya. Minum kopi. Deh. Nanti juga ada dimasuk sisinya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vicky dalam acara podcast LP2M Macarita dalam program Ngobrol bareng Prodi. Jadi pada hari ini kita ada hadiran tamu. Mungkin bisa memperkenalkan diri dari mana? Ya, nama saya Nahrul Hayat. Saya Ketua Program Studi Jurnalistik Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Parepare. Hari ini ditemani oleh adik. Mungkin bisa memperkenalkan diri? Terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Rika Monika. Saya mahasiswa dari Program Studi Jurnalistik Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saat ini saya semester 7 menjelang 8 Pak. Oh, berarti momi penyelesaian gitu. Iya, Pak. Oke. Menarik ini karena banyak yang menanyakan tentang jurnalistik Islam. Bisa mungkin Bapak menjelaskan secara terperinci apa yang membuat jurnalistik Islam ini spesial menurut Bapak? Oke, baik. Jadi kalau dikatakan apa yang membuat dia spesial, tentu ada beberapa aspek. Yang pertama dari aspek visinya. Karena visi keilmuan prodi kami itu adalah pengembangan kajian di bidang jurnalistik Islam dengan pendekatan literasi informasi yang terintegrasi dengan nilai budaya dan Islam dalam membangun masyarakat yang religius, moderat, inovatif, dan unggul. Jadi dari visi keilmuan ini ada dua sebenarnya setidaknya kata kunci yang membuat dia spesial. Yang pertama, pendekatan literasi informasi. Karena kita tahu bahwa kita sedang berada di era informasi, disrupsi informasi, banyak hoax, masyarakat kebingungan yang mana informasi yang akurat. Nah, hal ini perlu dikelola secara profesional. Nah, tentu kompetensi seorang jurnalis sangat mampu untuk mewujudkan itu. Kata kunci yang kedua adalah dia terintegrasi dengan nilai-nilai Islam dan budaya. Jadi nilai-nilai lokalitas seperti Acca Warani diperlukan untuk membangun karakter seorang jurnalis, juga nilai-nilai keislaman. Misalnya dalam menyebarkan informasi perlu dijaga secara ketat etik daripada kegiatan jurnalistik itu, khususnya misalnya dalam memberikan informasi yang akurat, sebagaimana misalnya ketentuan etika komunikasi Islam, yaitu kaulan sadida, menyampaikan informasi yang benar. Dan selain itu juga ada kaulan baliga, misalnya etika dalam menyampaikan informasi supaya informasi itu bisa membekas di jiwa dan mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi seorang jurnalis harus mampu memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Saya kira itu dari aspek visi. Yang kedua dari aspek profil lulusan. Ya. Tentu kami memiliki profil lulusan yang bisa menjadi distingsi dari program studi yang lain. Misalnya jurnalis pers itu profesinya adalah reporter, editor, layouter, fotografer, dan videografer. Yang kedua, praktisi jurnalistik non pers, khususnya tenaga public relation atau humas. Kita tahu bahwa di era informasi ini instansi-instansi pemerintah, perusahaan, dan juga NGO membutuhkan personil yang memiliki kompetensi di bidang humas, dan itu jurnalistik Islam alumninya bisa mengisi formasi itu. Jadi kalau ada penerimaan CPNS humas, alumni JI bisa masuk. Ada rekrutmen tenaga humas dari perusahaan-perusahaan, alumni jurnalistik bisa masuk. Dan selain itu yang lebih umum lagi adalah kita memiliki profil lulusan untuk menciptakan seorang konten kreator yang punya kompetensi yang mumpuni. Itu dua hal penting yang menjadi distingsi daripada program studi jurnalistik Islam di IAIN Parepare. Oke, menarik ini. Selain itu tadi saya ingin tanya ke adik Rika ya. Iya, Pak. Selama berapa semester sekarang? Sudah semester 7? Semester 7. Oke, jadi sudah mengalami proses belajar mengajar dan lain sebagainya. Bisa mungkin menjelaskan keseruan apa sih yang ada di kelas? Mungkin dari mata kuliah kah atau suasana belajarnya? Begitu. Ya, jadi di jurnalistik itu kami merasa nyaman, asik, dan menyenangkan Pak. Yang pertama nyaman, kami merasa nyaman karena fasilitas itu kami sangat memadai. Dari segi kelas, ada laboratorium, kemudian ada auditorium, dan banyak spot-spot menarik yang bisa dipergunakan oleh mahasiswa, baik itu untuk melakukan pembelajaran ataupun
praktik dari mata kuliah itu sendiri, Pak. Kemudian asik itu karena dosen-dosennya yang muda-muda, kemudian mereka humble, dan mata kuliah di jurnalistik itu juga terbilang kekinian gitu, Pak. Kemudian menyenangkan karena di jurnalistik sendiri kami ada beasiswa, kemudian berkesempatan untuk melakukan MBKM. Nah, kemarin ada MBKM ya? Iya, Bisa kebetulan. menjelaskan MBKM-nya di mana, terus pengalaman apa yang didapat dari MBKM? Iya, kebetulan saya magang di Tribun Timur Makassar selama kurang lebih 4 bulan, Pak. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan dan dipercayai untuk mengisi voice over di pemberitaan, yang mana Tribun Timur ini adalah media lokal yang memenangkan 2 kali penghargaan The Most Viewed News Channel atau penonton berita terbanyak di YouTube. Pak Nahrul, bisa dijelaskan bahwa apa yang membuat lulusan program studi khususnya di jurnalistik Islam ini sukses di bidang jurnalistik sendiri? Jadi apa yang membuat lulusan dari program jurnalistik Islam ini sukses di bidang jurnalistik secara nanti di lapangan begitu? Iya, tentu itu dari proses perkuliahannya ya. Jadi memang di program studi kami ini sudah diupdate lagi kurikulumnya menjadi kurikulum outcome based learning, di mana di situ ada pembaharuan dan juga pengadaan mata kuliah yang lebih relevan seperti jurnalistik artificial intelligence ya. Jadi memang kurikulum dan mata kuliah itu kita racik supaya memenuhi misalnya kriteria BANPT, di mana minimal atau lebih besar dari 20% dari mata kuliah itu adalah mata kuliah praktikum. Karena ini kan ilmu terapan, jadi mahasiswa tidak saja menerima teori di dalam kelas, tapi juga kesempatan yang banyak untuk mempraktikkan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya di lapangan, khususnya dalam bidang jurnalistik. Dan yang berikutnya, mereka bisa aktif di berbagai organisasi yang ada di kampus, dan juga yang paling penting ya, karena kita menjadi salah satu prodi yang lebih awal menerapkan MBKM, maka dia dianjurkan untuk bisa magang di instansi media-media yang telah bekerja sama dengan kami seperti yang tadi diceritakan oleh Adik Rika tadi. Ya itu. Tadi dijelaskan sama Pak Nahrul tentang praktik di lapangan langsung. Rika mungkin bisa menjelaskan selain MBKM, kan sebelum MBKM mungkin Rika mempunyai pengalaman terjun langsung di lapangan. Apa yang Rika lakukan dan bagaimana Rika memperoleh pengalaman-pengalaman baru ketika berada di lapangan? Iya, jadi kebetulan pada saat magang kurang lebih 4 bulan itu saya ditugaskan di bagian voice over dan editor. Tapi saya juga sempat saya sempat melakukan peliputan, Pak, 1 kali pada saat itu, dan benar-benar saya melihat bagaimana seorang wartawan itu bekerja secara nyata begitu, Pak. Tapi maksudnya begini, proses perkuliahan di jurnalistik Islam itu apakah membantu untuk diterapkan ketika berada di MBKM? Begitu? Iya. Sangat, Pak. Ya. Jadi ada mata kuliah editor pada saat itu. Kemudian selama saya magang, saya ditempatkan di bagian video production. Jadi saya sangat relevan antara mata kuliah tersebut dengan job desk yang saya lakukan. Jadi yang disusun oleh jurnalistik Islam ini tentunya betul-betul dipakai ketika mahasiswanya terjun langsung di lapangan, begitu Pak? Yes, begitu. Keterampilan praktikumnya diperkuat melalui mata kuliah praktikum. Dan saya perhatikan bahwa jurnalistik Islam ini termasuk aktif mengundang teman-teman sekolah dari luar untuk berkegiatan. Itu kegiatan apa saja, Pak? Ya, salah satunya yang rutin kita laksanakan adalah Journalistic Camp and Festival. Itu adalah kegiatan sebenarnya lomba jurnalistik untuk kalangan siswa SMA, MA, dan SMK, di mana di situ dilombakan minimal 3 cabang lomba, yaitu fotografi, videografi, dan esai jurnalis. Dan kami tidak saja mengadakan lomba, tapi juga mengajak mereka untuk camping di kampus, ya kan, menerima materi dan juga mempresentasikan karya lomba mereka di hadapan dewan juri. Dan pada malam puncak kita berikan penghargaan di gedung auditorium. Ini sudah 2 tahun dan insya Allah di tahun ketiga ini kita akan laksanakan kembali. Secara antusias dari siswanya bagaimana? Luar biasa, karena misalnya pada kegiatan yang terakhir itu
tercatat lebih dari 30 sekolah yang mendaftar dalam lomba di jurnalistik Kemkam, jadi animonya sangat tinggi. Namun ya karena juaranya hanya 9, jadi tidak semua sekolah yang ikut lomba menjadi juara, gitu. tercover jadi juara ya. Ada sedikit pertanyaan yang sepertinya harus dijawab langsung oleh Kaprodi. Oke. Biasanya orang bingung antara prodi jurnalistik Islam dan prodi komunikasi penyiaran Islam. Bisa mungkin dijelaskan gap besarnya, apa perbedaannya antara kedua prodi yang katanya hampir mirip ini? Ya memang dari aspek kemiripan karena mereka sama-sama berada di naungan keilmuan komunikasi. Tapi jurnalistik ini fokus keilmuannya adalah pada bidang pers online, digital online dan cetak. Sehingga jika misalnya KPI itu lebih condong kepada penyiaran televisi, kami di media digital. Jadi media digital ini menjadi concern kami, sehingga pendekatan yang kami gunakan dalam fisik ilmuwan adalah pendekatan literasi informasi. Yang pada tahun kemarin kami meluncurkan buku modul literasi digital bagi masyarakat. Inilah yang menjadi distingsi kami, bahwa kami bergerak di jurnalisme cetak dan digital. Dan juga ada profil lulusan seperti tadi tenaga humas, konten kreator, ya kan, dan juga Master of Ceremony karena ada mata kuliah public speaking seperti ada ini kan sering jadi MC juga. Iya, seperti itu perbedaannya. Ada penyiaran, ada pers digital dan cetak. Oke. Iya. Tadi diungkapkan oleh Adik Rika, katanya dosen-dosennya humble-humble, muda-muda. Tadi ada yang biasa bilang begini, saya takut kuliah karena dosennya killer-killer. Oh no. Begitu. Bagaimana pengalaman Anda secara real proses belajar mengajar di kelas? Ya, selama beberapa semester ini saya merasa tidak seperti itu, Pak. Oke. Karena benar-benar dosennya itu humble, mereka interaktif dan bahkan memberikan kami saran-saran yang baik dalam perkuliahan gitu, Pak. Oke. Biasa juga mungkin ketemu di luarkah atau diskusi-diskusi yang tidak berhubungan dengan dunia kampus, apakah itu sering terjadi atau bagaimana? Iya, sering Pak. Beberapa kali kami nongki bersama. Nongki bersama, ya, oke. Untuk sekedar bercerita atau meminta saran gitu Pak. Kita juga pernah media gathering, jadi kita undang praktisi-praktisi media berbincang di kafe, ya kan, apa masukan-masukan dari kalangan praktisi, dan kita undang juga mahasiswa sharing bersama dengan dosen. Jadi ada pertemuan-pertemuan yang semi formal yang di dalamnya membahas tentang perkembangan dunia jurnalistik secara umum, ya, melibatkan mahasiswa dan praktisi. Jadi itu tadi penggambaran di kelas dan juga penggambaran dari Kaprodi bagaimana caranya mengangkat juga di minat anak-anak dan juga menambah pengalamannya di luar bangku kuliah. Ya, betul. Ada nggak tips dari Kaprodi langsung untuk menjadi mahasiswa jurnalistik Islam? Iya, prodi jurnalistik Islam ini sangat cocok untuk semua kalangan pada dasarnya. Kenapa? Karena bisa dikatakan ini adalah ilmu terapan yang mengakomodasi banyak bidang ilmu yang lain, ya. Karena misalnya untuk menjadi seorang jurnalis, Anda harus memahami cara menyampaikan informasi dan menyusun informasi secara efektif sehingga dipahami banyak orang. Ini kan jurnalis itu menyebarkan informasi ke masyarakat luas. Jadi dia adalah seorang public educator, pendidik publik. Jadi aspek metode penyampaian pesan itu sangat bisa dia kuasai. Kemudian dia juga bisa mempelajari hukum dan etika pers. Bagaimana seorang jurnalis dibekali dengan kompetensi pemahaman regulasi-regulasi terkait dengan dunia jurnalistik. Mereka juga diberikan pemahaman dari aspek ekonomi. Misalnya dalam mata kuliah ekonomi media, manajemen media massa, ya kan, itu kan bagaimana aspek ekonomi dan bisnis dari media itu juga diberikan kepada mahasiswa. Jadi memang dia sangat mengakomodasi banyak ilmu. Jadi kalau bingung, saya mau kuliah hukum, saya mau kuliah pendidikan, saya mau kuliah bisnis, pilih jurnalistik Islam, karena di situ semua kompetensi bisa disalurkan. Karena seorang jurnalis dia harus lebih cerdas dari masyarakat supaya dia bisa mampu mencerdaskan masyarakat, ya, menjadi public educator seperti itu. Jadi ya cara mendaftarnya, kalau Anda sudah punya minat menulis, bidang foto, di bidang videografi, Anda ingin mengasah kemampuan berbicara, ya sangat cocok untuk jurnalistik Islam. Terakhir untuk Rika. Rika waktu sekolah dari mana? SMA kah, SMK atau pesantren? Saya SMK. SMK Prodi, ada jurusan?
Multimedia. Multimedia. Oh iya, betul. Multimedia, tapi itu sudah apa namanya? Ada keterkaitan. Yes. Tapi menurut Pak Nahrul ini, siapapun bisa menjadi jurnalis. Yes, seorang dia dari madrasah, karena kita juga karena jurnalistik Islam ada distingsi nilai-nilai keislaman, dia bisa menjadi penulis di bidang isu-isu keislaman, menjadi konten kreator di bidang isu-isu Islamik, ya itu bisa. Apalagi kalau dia SMK, ya kan, kejuruan bidang multimedia dan desain komunikasi visual itu sangat relevan. Demikian juga anak-anak SMA. Khususnya mereka yang berada di jurusan IPS kan, ya kemampuan mereka ini kan nanti memiliki kecakapan sosial untuk bisa berinteraksi dengan berbagai pihak dalam mengumpulkan dan mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Jadi semua kalangan sebenarnya bisa mendaftar, cocok untuk mendaftar di program studi jurnalistik Islam. Oke. Iya. Adik Rika mungkin bisa mengajak teman-teman SMA, SMK, pesantren untuk kuliah di IAIN Parepare, khususnya di program studi jurnalistik Islam. Silakan. Ya, baik bagi teman-teman sekalian yang mungkin memiliki minat di menulis bidang jurnalistik seperti videografi dan fotografi, maka jurusan ini sangat cocok untuk teman-teman sekalian. Mari mendaftar, kami tunggu. Dan khususnya untuk siswa dari SMA itu melalui jalur pendaftaran SPAN, sementara SMK melalui jalur pendaftaran mandiri prestasi. Ada pantun tak? Ada. Oke. Dari Pak Nahrul sendiri, Pak Nahrul, kata-kata hari ini. Ya, saya kasih pantun ya. Ya. Tidak pakai cakep, pakai iya. Silakan. Pergi berlayar di pulau seberang. Iya. Iye. Oke, iye. Ulangi. Kurang briefing ini penonton di belakang ini. Teriak ya. Iya. Oke, Lagi iya ya. Iya. Saya ada pantun untuk adik-adik siswa-siswi SMA kelas 12. Pergi berlayar di pulau seberang. Iye. Serami lautan di tengah terumbu karang. Iye. Kalau Anda ingin masa depan cerah dan gemilang, Iye. ayo daftar jurnalistik Islam sekarang. Kami tunggu kalian di program studi jurnalistik Islam. Terima kasih banyak atas kesempatan Terima pada kasih. hari ini. Kami dari kru yang bertugas undur diri. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.